Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarlina Saragih dari program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta, tahun ajaran 2022. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Keterampilan Berbicara sebagai Sarana Mengekspresikan Diri. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Topik utama presentasi saya adalah mengekspresikan diri dan keterampilan berbicara. Kita mulai dari mengekspresikan diri. Dalam KBBI, ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Otje dan kawan-kawan, ekspresi diri adalah proses keseluruhan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan fenomena eksternal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai berbagai jenis tujuan pembelajaran. Jadi, ekspresi diri adalah proses di mana seseorang mengungkapkan atau mengatakan sesuatu dengan menunjukkan kepada publik atau dunia luar untuk mencapai tujuan tertentu. Ekspresi diri dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengekspresikan emosi dan mengekspresikan pemikiran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Berbicara bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengelola kosakata dan intonasi dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ada 4 aspek dalam keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Topik selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keterampilan berbicara sebagai sarana mengekspresikan diri. Menurut Wiyanti, melalui keterampilan berbicara, individu dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai dengan konteks ketika dia sedang berbicara, sehingga kemampuan berpikir seseorang dalam mengekspresikan gagasan tersebut akan tampak saat ia berbicara. Keterampilan berbicara tentu dapat membantu seseorang dalam mengekspresikan dirinya dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya faktor penghambat untuk mengekspresikan diri. Terdapat 3 faktor penghambat mengekspresikan diri, yaitu 1. Pola asuh orang tua. Orang tua yang berlaku otoriter dan serba mengatur dapat membuat anak merasa terkekang kebebasannya, sehingga menghambat anak dalam berekspresi, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan keterbatasannya ruang gerak belajar yang membuat sang anak menjadi tidak mandiri, penakut, serba ragu, dan kurang inisiatif. Sikap orang tua yang otoriter tentu menghambat perkembangan sang anak. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri. Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan diri seseorang ketika berbicara di depan umum adalah adanya pikiran negatif tentang dirinya yang tidak mampu, tidak akan berhasil, dan akan dinilai negatif oleh orang lain. Ketidakterampilan seseorang dalam mengelola pikirannya dan menjauhkan dirinya dari pikiran negatif yang membuat dirinya kurang percaya diri ketika akan berbicara di depan umum. Yang ketiga, adanya kecemasan. Terdapat 3 gejala kecemasan saat berbicara di depan umum. Yang pertama, gejala secara fisik yang dapat terjadi seminggu sebelum ataupun sesudah presentasi. Yang kedua, gejala secara mental, umumnya terjadi selama pembicara tampil. Yang ketiga, gejala secara emosi, antara lain seperti ketidakmampuan dalam mengontrol diri saat berbicara di depan orang banyak. Selain adanya faktor penghambat,
Ada pula faktor pendukung mengekspresikan diri melalui keterampilan berbicara. Terdapat 4 faktor pendukung mengekspresikan diri melalui keterampilan berbicara, yaitu yang pertama, peran orang tua. Komunikasi efektif antara orang tua dan anak yang dibangun sejak usia dini dapat membantu sang anak dalam meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga ia mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, kepercayaan diri. Rasa percaya diri merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seseorang untuk menunjang kemampuannya berekspresi di depan umum. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi dengan keberaniannya mampu untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Yang ketiga, keterampilan dalam mengelola pikiran. Semakin positif pola pikiran seseorang, maka semakin rendah tingkat kecemasan berbicara di depan umum. Sebaliknya, semakin negatif pola pikiran seseorang, maka semakin tinggi tingkat kecemasan berbicara di depan umum. Yang keempat, penguasaan kosakata. Terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan berbicara, yang dapat diartikan semakin baik penguasaan kosakata seseorang, maka semakin baik keterampilan dalam berbicara. Untuk meningkatkan kemampuan individu dalam penguasaan kosakata dapat dilakukan melalui keterampilan membaca. Topik terakhir pembahasan yaitu contoh implementasi dari mengekspresikan diri melalui keterampilan berbicara. Terdapat 6 implementasi mengekspresikan diri melalui keterampilan berbicara, yaitu yang pertama, aktif dalam berorganisasi. Salah satu syarat terjadinya interaksi adalah komunikasi. Dalam sebuah organisasi, diperlukannya keterampilan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, debat. Debat adalah salah satu cara praktis untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Dalam kegiatan ini, setiap individu dituntut untuk mahir dalam berbicara di depan umum, sekaligus mahir dalam pengelolaan bahasa. Yang ketiga, bercerita atau storytelling. Dalam kegiatan storytelling, individu diajak untuk aktif dalam berbicara, berpikir dalam merangkai kata, sehingga meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan apa yang ada dalam benaknya kepada orang lain dengan baik. Yang keempat, bermain peran atau role play. Dalam metode bermain peran, setiap individu diajak untuk aktif dalam bersosialisasi, di mana mereka mau tidak mau harus dapat dan mampu dalam membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kelima, pidato persuasif. Melalui pidato individu dapat menyampaikan pandangan dan pemikirannya kepada halayak melalui keterampilannya dalam berbicara dan meyakini banyak orang. Salah satu jenis pidato yang berkaitan dengan hal ini adalah pidato persuasif. Yang keenam, diskusi. Diskusi tentunya tepat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan berbicara sebagai sarana mengekspresikan diri, di mana setiap individu diajak untuk bertukar pikiran dan menyampaikan pendapatnya tentang persoalan yang ada. Pendapat Muksin dalam Carolina, berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.